Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelum memulai materi kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salmaye dari Universitas PGRI Argopuro, Jember. Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 221 F10151, kelas 22B. Jadi teman-teman, saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak disabilitas selaras. Dosen pengampu Bunda Sugihartati, SPD MPD. Jadi materi kita yang pertama adalah apa sih anak tunalaras itu, atau yang biasa disebut dengan anak dengan kelainan perilaku sosial tunasosial. Anak tunalaras adalah sebutan untuk individu yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan, atau berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap, norma atau nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Batasan umur anak tunalaras adalah umur 6-17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku. Tunalaras atau tunasosial dikenal juga dengan istilah medis sebagai emotional handicap atau maladjusted children. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan gangguan berinteraksi dengan teman sebayanya atau masyarakat sekitarnya. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Ada beberapa pengertian tunalaras dan bermacam istilah yang dapat digunakan untuk menunjukkan pengertian mengenai gangguan perilaku dan emosi. Misalnya, emotional disturbance, behavior disorder, dan maladjusted children. Choderman dan Weber 2002 dalam John W. Santhorpe. Anak tunalaras juga sering disebut anak tunasosial karena tingkah lakunya menunjukkan penentangan, pemberontakan yang terus-menerus dalam intensitas yang lama terhadap norma-norma masyarakat seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Dari Somantri dalam Fitri 2008. Anak tunalaras merupakan anak hambatan gangguan yang berkelainan emosi yang tidak dapat berinteraksi, beradaptasi dengan baik sehingga kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Anak tunalaras atau anak tunasosial adalah bentuk tingkah laku anak yang menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial. Pengertian anak tunalaras. Jadi berikut ini adalah definisi pengertian kelainan perilaku sosial tunasosial yang dikenal istilah tunalaras dari beberapa sumber dan buku referensi. Yang pertama, menurut Effendi, tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak kurang atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Menurut Delphi, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunalaras disebut juga dengan istilah medis emotional handicap atau behavior disorder. Menurut Somantri, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi yang berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan keluarganya, sekolah, dan masyarakat. Menurut Wardani,
Tunalaras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan menyesuaikan diri, walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Menurut Kosase, tunalaras adalah sebutan untuk anak yang terindikasi memiliki gangguan dalam hal emosi dan perilaku yang diakibatkan oleh masalah interpersonal sehingga ia mengalami kesulitan dan berperilaku sesuai norma yang ada di masyarakat pada umumnya. Menurut Pratiwi dan Murtiningsih, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan kepribadian sehingga tidak selaras dengan norma di lingkungan sekitarnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi anak tunalaras. Menurut Sunardi, anak tunalaras atau tunasosial dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi psikiatris dan klasifikasi behavioritis. Adapun penjelasan jenis klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi psikiatris. Berdasarkan tingkatan ringan, sedang, atau berat, tunalaras dibagi menjadi yang pertama, tingkat ringan atau sedang, meliputi neurosis, pseudonerosis, gangguan perilaku kepribadian yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Yang kedua, tingkat berat, meliputi yang pertama yaitu psikologis, penyimpangan perilaku ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku normal dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua, skizofrenia, yaitu gangguan jiwa ditandai dengan distorsi berpikir, persepsi tidak normal, dan perilaku atau emosi yang aneh. Yang ketiga, autism, gangguan tingkat berat pada masa-masa anak-anak ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, perilaku aneh, keterlambatan perkembangan. Biasanya dapat diamati sebelum usia 2,5 tahun. Yang berikutnya adalah klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, conduct disorder, juga disebut unsocialized aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menantang, merusak milik orang lain, kurang ajar dan nakal, hiperaktif, menolak arahan, dan mudah terganggu perhatiannya, mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh, dan ramai. Yang kedua adalah socialized aggression, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok, seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara kelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Yang ketiga, anti-anxiety withdrawal, juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, penyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu pasif, terlalu sensitif, terlalu merasa rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan sering menangis. Yang ketiga, immaturity atau inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Adapun menurut Mei Mulyani dan Caryoto, berdasarkan jenis gangguan yang dialami, anak tunalaras atau tunasosial dapat dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama, gangguan penyesuaian diri dengan lingkungan. Anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, the semi-socialized child. Anak yang termasuk kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial
tapi terbatas pada lingkungan tertentu. Keadaan ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan tertentu. Lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana berlaku di dalam masyarakat, di lingkungan sekolah, karena perilaku mereka sudah diarahkan oleh kelompoknya. Maka seringkali menunjukkan perilaku memberontak karena tidak mau terikat oleh peraturan di luar kelompoknya. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Yang kedua, children arrested at a primitive level or socialism. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perhatian dari orang tua yang berakibat pada perilaku anak. Kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Yang ketiga adalah children with minimum social capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersifat apatis dan egois. Berikutnya adalah gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami gangguan emosi terdiri dari yang pertama, neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih dapat bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Mereka sering dapat mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan marah, cemas, dan agresif, serta rasa bersalah, dan kadang-kadang mereka melakukan tindakan lain seperti yang dilakukan oleh anak ansosialis. Anak kelompok ini dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Yang kedua, children with psychosis process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang mengalami paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Hal ini disebabkan karena gangguan dari sistem syaraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minum minuman keras dan obat-obatan. Berikutnya saya akan menjelaskan karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut Hidayat, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dan belajar ini di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. Yang berikutnya adalah perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis, individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis dapat terjadi apabila benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu,
Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku penyimpangan dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. Yang C. Perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Berikutnya adalah perkembangan sosial. Sebagaimana telah terjadi, anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak hal, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang-orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Berikutnya saya akan menjelaskan identifikasi anak tunalaras. Menurut Hidayat DKK, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras. Antara lain yaitu psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis tes yaitu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Yang kedua, Thematic Appraisal Test atau yang bisa disebut TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut untuk disediakan skala khusus. Yang ketiga adalah tes gambar orang. Dalam tes ini persoalan-persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarannya adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang keempat, Disparate Fable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Berikutnya adalah sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat, mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota keluarga atau anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memiliki menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingati bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras, bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara lain. Berikutnya adalah membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku, diketahui oleh masyarakat. Masyarakat merupakan ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat atau tidaknya.
tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak. Tetapi yang baik akan dihargai, ditiramnya kehadirannya, malah dipuji. Berikutnya adalah memeriksa ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksa ke klinik psikiatri. Tugas pokoknya adalah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak yang menyebutkan istilah antara lain, yang pertama, anti-eksi histeria, merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha-usaha menekankan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang kedua, conversion hysteria, mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh. Perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang ketiga, obsessional neurosis, cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini adalah pernyataan dari hati yang sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu. Berikutnya adalah layanan pendidikan anak tunalaras. Program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan kepercayaan diri. Menurut May Mulyani dan Caryoto, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunalaras, yaitu berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual, memberikan keterampilan khusus untuk bekal hidupnya, memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, memberi rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitar, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Adapun menurut Pirenglo dan Guilani 2008, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau anak tunasosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interest boosting, meningkatkan perhatian siswa agar siswa tidak terlalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan. Alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam belajarnya yang menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. Plain ignoring, perencanaan teknik mengabaikan penolakan. Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa terjadi. Misalnya, ketika dalam situasi pembelajaran, salah satu siswa berusaha untuk mencoba mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain, maka guru dapat menerapkan teknik pengabaian yang diwujudkan dengan tidak memanggil siswa tersebut. Penting bagi guru untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperkenalkan untuk diberikan bagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Yang ketiga, providing more information, memberi informasi lanjutan, memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi,
saat melakukan kesalahan persepsi atau kesalahpahaman. Yang keempat, tension reduction through humor, mengurangi ketegangan humor. Seringkali, masalah yang potensial sekalipun akan terendamkan jika disekelilingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat tiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun, keadaan ini perlahan dapat teredam dengan datangnya selingan humor. Humor juga telah terbukti dapat menekankan kecemasan yang dialami seseorang karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyuman atau tawa. Yang kelima, acknowledging the message, memberikan sesuatu pesan pengakuan. Memberi pesan pengakuan dengan jujur dengan cara lain, tidak menghakimi, adalah lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini, perilaku yang dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Yang keenam, signal interference, termasuk teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa dengan cara nonverbal saat perilakunya mulai menyimpang. Contoh, mengangkat tangan untuk menunjukkan arti berhenti. Yang ketujuh, proximity control, kontrol kedekatan. Saat siswa mulai menunjukkan perilaku yang mengganggu atau merusak, sebaiknya pendidik mulai bergerak mendekati siswa sambil membawanya ke dalam aktivitas dengan kelompoknya. Tidak ada hukuman apapun yang diberikan pada siswa saat itu, karena umumnya dengan adanya kehadiran orang yang lebih dewasa di dekatnya cukup untuk meredakan perilaku ringan yang menyimpang. Maka perlu diperhatikan apakah siswa merasakan kedekatan itu sebagai sebuah ancaman atau tidak. Yang kedelapan, hurdle help, bantuan rintangan. Pendidik dapat memberikan instruksi secara langsung kepada siswa saat ini mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan temannya. Pendidik dapat memberikan sebuah saran saat masalah itu muncul, sehingga siswa mengikuti arah yang benar. Yang kesembilan, making a direct appeal to values, membuat nilai pembanding langsungan. Siswa didorong untuk membuat suatu alasan mengenai perilaku mereka. Siswa didorong untuk berpikir, apakah perilaku yang mereka munculkan itu dapat membantu memperbaiki suasana atau tidak. Satu persatu penjelasan dapat menimbulkan pemahaman perilaku seperti apakah yang dapat membuat keadaan semakin memburuk. Kemudian, menentukan sikap yang tepat dapat membantu siswa fokus yang pada masalahnya yang dihadapi. Contoh pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Apakah yang kamu harus lakukan? Bagaimana perasaanmu? Mengapa kamu bersikap demikian? Sampai akhirnya, siswa berkomitmen dengan dirinya untuk tidak melakukan atau bahkan masih mau melakukan perilaku tersebut setiap kali permasalahan terjadi. Yang ke-10 adalah infusion with affection, selalu berikan kasih sayang. Setiap sikap positif, dukungan serta penghargaan yang diberikan seseorang dapat membuat anak mampu merespon dengan sangat cepat dan tepat. Sebuah kehangatan, keterbukaan, serta kepedulian dari seorang guru dapat membantu setiap curahan siswa tentang masalah yang dialaminya, sehingga siswa dapat bersikap dengan tepat dan masalah tersebut tidak menjadi semakin parah. Sekian video kali ini. Saya pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.